sehat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Secara singkat, menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, atau a process of enlarging people choice. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur 3 dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar atau basic capabilities penduduk. Kemampuan dasar tersebut yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Indeks pembangunan manusia atau IPM ini merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pendapatan per kapita seperti yang selama ini digunakan, tetapi juga berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif lainnya. Indeks ini juga berguna bagi peneliti ingin lebih serius mengetahui hal-hal detail dalam membuat laporan pembangunan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy Arista Kurnia, NIM 0819007073. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang B. Faktor pendorong pembangunan manusia. Yang pertama yaitu usaha harapan hidup atau kesehatan. Usaha harapan hidup merupakan usia maksimal yang menjadi harapan bagi manusia untuk tetap bertahan hidup. Adapun indikator usia harapan hidup yaitu antara lain angka kelahiran bayi, rata-rata penduduk yang sakit, presentase penduduk yang sakit, presentase kelahiran bayi yang dibantu oleh tenaga medis. Yang kedua yaitu pengetahuan atau pendidikan. Pengetahuan atau pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, dan prestasi. Adapun indikator dari pengetahuan atau pendidikan yaitu antara lain rata-rata lama waktu sekolah, angka melek huruf yaitu seberapa banyak anak bisa membaca dan menulis huruf pada usia 15 tahun ke atas. Pengaruh jumlah guru dan murid terhadap indeks pembangunan manusia dan pengaruh rasio guru dan siswa terhadap indeks pembangunan manusia. Yang ketiga yaitu standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak merupakan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang berupa penghasilan atau pekerjaan. Adapun indikator standar hidup yang layak yaitu antara lain jumlah penduduk yang bekerja, jumlah penduduk yang mampu, dan jumlah penduduk yang belum bekerja atau masih menunggu panggilan kerja. C. Faktor penghambat pembangunan manusia. Yang pertama yaitu faktor kepadatan penduduk terhadap indeks pembangunan manusia. Zulfikar M.Y. Latukonsina mengatakan jika kepadatan penduduk memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk dianggap bukanlah faktor yang menentukan terjadinya perubahan indeks manusia. Yang kedua yaitu faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia, yaitu jika jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi, maka indeks pembangunan manusia akan menurun.
Hal ini terjadi karena penduduk yang miskin. Yang keempat, dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Yang pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Dan yang kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang material. Pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya, seiring dengan peningkatnya angka IPM. Komponen-komponen IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator angka harapan hidup atau disingkat AHH yang mempresentasikan aspek kesehatan terus meningkat dari tahun 2011 sampai 2013. Semakin meningkatnya indikator angka harapan hidup di Indonesia mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Indonesia semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolak ukur derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam jangka waktu 3 tahun, Indonesia hanya berhasil meningkatkan AHH sebesar 0,42 tahun dari 69,65 tahun menjadi 70,7 tahun. Padahal dalam RPJMN, pemerintah menargetkan angka harapan hidup Indonesia sebesar 72 tahun pada tahun 2014. Nampaknya diperlukan upaya ekstra dan menggalakkan pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup sebesar 1,93 tahun dalam jangka waktu 1 tahun. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.